Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Murin DRC Rino dengan NIM C1D1233067. Saya merupakan mahasiswa dari program studi bisnis digital Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai 8 aspek penting dalam keamanan cyber yang sangat relevan dalam menjaga perlindungan data pribadi maupun keamanan sistem informasi, baik untuk individu maupun organisasi. Materi ini saya susun berdasarkan prinsip-prinsip dasar keamanan digital yang umum diterapkan di berbagai platform teknologi saat ini, mulai dari perlindungan login hingga pengamanan jaringan internet. Masuk yang pertama, kita mulai dengan Two-Factor Authentication atau yang sering disingkat 2FA. Ini adalah metode keamanan yang memerlukan 2 tahap verifikasi untuk memastikan bahwa hanya pemilik sah yang dapat mengakses akun. Tahap pertama adalah memasukkan password sesuai yang hanya diketahui oleh pengguna. Kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu menggunakan faktor tambahan seperti kode OTP yang dikirim melalui SMS, aplikasi autentikator seperti Google Authenticator, atau bahkan menggunakan biometrik seperti sidik jari. Untuk penerapannya dapat kita lihat pada Gmail, dari Mobile, dan juga GitHub. Dengan 2FA, kita dapat mencegah serangan brute force maupun credential stuffing karena meskipun password bocor, akun tetap aman tanpa faktor kedua. Selanjutnya adalah penggunaan password yang aman atau smooth password. Password yang kuat dan kompleks adalah fondasi utama dari keamanan digital. Idealnya, password terdiri dari minimal 12 karakter yang merupakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Hindari penggunaan informasi pribadi yang mudah ditebak seperti nama atau tanggal lahir. Secara teknis, password yang kita masukkan akan melalui proses hashing, yaitu diubah menjadi kode acak yang tidak bisa dikembalikan ke bentuk aslinya. Bahkan, sistem menambahkan atau yang sort agar hasil password tetap berbeda walaupun isi passwordnya sama. Proses ini digunakan oleh perusahaan besar seperti Google dan juga Facebook. Keamanan ini efektif dalam mencegah serangan seperti dictionary attack, brute force, dan rainbow table. Aspek ketiga adalah pembaruan perangkat lunas secara berkala. Pembaruan ini sangat penting karena biasanya berisi patch keamanan untuk menutup celah yang biasa dimanfaatkan oleh penyerang. Sebagai contoh nyata, serangan WannaCry pada tahun 2017 menyerang luas karena banyak sistem tidak melakukan update. Begitu juga dengan kasus Log4Shell di tahun 2021. Maka dari itu, praktik terbaik yang dapat kita lakukan adalah mengaktifkan auto-update, memeriksa pembaruan perangkat secara manual, dan menghindari penggunaan software yang sudah tidak didukung. Yang keempat, penggunaan antivirus. Antivirus adalah software yang dirancang untuk mendeteksi, mencegah, dan menghapus malware dari sistem. Cara kerjanya bisa melalui pendeteksian tanpa tanda tangan malware yang telah dikenal, atau melalui analisis perilaku untuk mengidentifikasi ancaman baru. Antivirus modern juga memiliki fitur real-time protection yang memantau sistem setiap saat. Contoh malware yang sering ditemukan adalah Trojan horse, ransomware, dan spyware. Maka, penting untuk menggunakan antivirus terpercaya seperti Kaspersky, Bitdefender, atau Windows Defender, serta menjadwalkan pemindaian secara rutin. Berikutnya ada firewall, yaitu sistem yang mengatur lalu lintas jaringan dan bertugas mencegah akses tidak sah. Firewall bisa berupa software seperti Windows Firewall atau hardware seperti Cisco ASA yang digunakan di perusahaan. Secara teknis, firewall bekerja dengan memfilter paket data, melakukan pemeriksaan status koneksi, dan menjadi perantara atau proxy. Fungsi utamanya adalah melindungi jaringan dari serangan seperti DDoS, menyaring akses dari lokasi tertentu, dan memastikan hanya aplikasi yang sah yang bisa berkomunikasi dengan jaringan. Penggunaan firewall juga disarankan di jaringan rumah melalui router yang sudah mendukung fitur ini. Selanjutnya adalah ancaman phishing, yaitu upaya penipuan yang dilakukan dengan menyamar sebagai pihak terpercaya untuk mencuri data pribadi pengguna.
Umumnya, phishing dilakukan melalui email atau SMS palsu yang berisi tautan ke situs di luar. Ketika korban memasukkan data pribadi seperti username atau password, data tersebut langsung dikirim ke penyerang. Contoh kasus seperti email palsu dari PayPal atau SMS hadiah palsu yang mengatasnamakan Shopee. Untuk menghindarinya, kita harus selalu memeriksa keaslian alamat email dan tautan, serta menggunakan layanan seperti virus total untuk mengecek keamanan URL mencurigakan. Selanjutnya ada enkripsi. Enkripsi adalah salah satu teknologi penting dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data. Enkripsi bekerja dengan mengubah data menjadi kode yang hanya bisa dibaca jika memiliki kunci deskripsi yang sesuai. Ada dua jenis utama, enkripsi simetris yang menggunakan satu kunci dan enkripsi asimetris yang menggunakan dua kunci, yaitu kunci publik dan kunci private. Contoh penggunaannya ada di aplikasi seperti WhatsApp dan Signal yang menggunakan enkripsi end-to-end, serta di situs e-commerce seperti Amazon yang memakai protokol HTTPS. Enkripsi ini efektif untuk mencegah serangan link in the mail dan kebocoran data saat proses transmisi maupun penyimpanan. Terakhir, kita membahas full DNS. Dalam sistem DNS konvensional, permintaan akses ke situs web tidak terenkripsi dan bisa dimanipulasi DNS spoofing atau hijacking. Dengan teknologi seperti DNS over HTTPS atau yang disebut dengan DOH dan DNS over TLS (DOT), permintaan DNS akan dienkripsi sehingga tidak bisa disadap atau diubah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Contoh layanan DNS amanan yang populer adalah Cloudflare DNS 1.1.1.1 dengan Google DNS 8.8.8. Bahkan, browser modern seperti Firefox dan Chrome kini sudah mendukung DOH secara otomatis. Secure DNS menjadi lapisan perlindungan penting untuk memastikan kita selalu diarahkan ke situs yang benar dan aman. Demikian penjelasan dari saya mengenai 8 aspek penting dalam keamanan siber. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang cara menjaga keamanan di dunia digital. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.